Halo, semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi hari ini dengan Ibu. Di sini kita akan mempelajari materi barisan dan deret geometri. Untuk itu, kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita pelajari sebelumnya tentang barisan dan deret aritmatika. Di sini nanti kalian akan menentukan rumus suku ke N dari barisan geometri. Dan apa saja yang akan kita dapatkan hari ini? Yang akan kita dapatkan hari ini adalah kita akan menentukan atau kita dapat menganalisis barisan dan deret geometri dengan benar. Kemudian kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mari kita ingat kembali atau kita review kembali dari materi yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Bisa kalian lihat untuk kumpulan bilangan berikut 12, 10, 8, 6, 4 dan seterusnya. Ibu akan bertanya dulu, untuk barisan-barisan ini apakah merupakan barisan? Coba kalian perhatikan dulu, apakah merupakan barisan? Ya, sudah menentukan jawabannya? Ya, betul. Pola bilangan ini merupakan barisan. Kenapa? Karena di sini adalah selisihnya antara 12 dengan 10 adalah 2, 10 dengan 8 adalah 2, 8 dengan 6, 2. Dia memiliki pola yang sama dan seterusnya ya. Oke, contoh yang berikutnya. 1, 3, 5, 4, 7, 9, dan 8 dan seterusnya. Ini apakah juga merupakan barisan? Kalian perhatikan lagi. Sudah menentukan jawabannya kembali? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, kenapa kok tidak? Kita lihat di sini. Karena pola barisannya ini tidak sama, betul ya. Karena pola barisannya tidak sama. Kita perhatikan pola barisan yang pertama dengan ketiga itu 2, 3 ke 5 juga 2, 5 ke 4 di situ adalah 1. Jadi pola barisannya tidak sama, maka bukan disebut sebagai barisan. Contoh berikutnya 3, 6, 12, 24, dan 48 dan seterusnya. Apakah ini juga merupakan barisan atau bukan? Kalian perhatikan kembali. Ya, jawabannya kalian sudah tentukan. Di sini adalah merupakan barisan. Betul sekali. Nah, kalian hebat sekali yang sudah bisa menjawab semuanya dengan benar. Langkahnya sama dengan yang pertama tadi ya. Oke. Kalian berarti sudah mengingatnya kembali. Untuk itu mari kita lanjutkan untuk materi yang barisan geometri. Kita lihat untuk barisan berikut. 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 dan seterusnya. Di sini apakah merupakan barisan? Kalian perhatikan kembali. Ya, betul. Jawabannya adalah merupakan barisan. Kenapa kita sebut dengan barisan? Sebelumnya kita sepakati dulu ya, sebelum nanti saya jelaskan. Di sini kita perhatikan bahwa bilangan-bilangan yang menyusun barisan itu kita sebut dengan suku. Jadi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya itu kita sebut sebagai suku. Kemudian suku ke N dari suatu barisan itu disebut dengan UN. Jadi suku ke N kita sebut dengan UN. Dari barisan bilangan di atas diperoleh bahwa U1 berarti suku pertama, suku ke-1. Itu berarti nilainya berapa ya? Kalau suku ke-1 dari 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya berarti nilainya adalah 1, betul. U3-nya berarti suku ketiga, nilainya di sini adalah berapa? Ya, betul, 5. Hebat. Kemudian suku ke-6 di sini adalah nilainya adalah berapa? Ya, betul sekali, nilainya adalah 11. Nah, berarti kalian sudah memahami ya. Untuk UN-nya, suku ke N, kita sebutnya suku ke N tadi. Kemudian kita perhatikan contoh soalnya. 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1, 243 dan seterusnya. Perhatikan pola barisan bilangan berikut. Kemudian kita lihat suku keduanya kita mau bandingkan dengan suku yang pertama. Di sini U2 per U1-nya adalah berarti 3 dibandingkan dengan 1. Nilainya adalah hasilnya 3. Kita bandingkan untuk yang berikutnya, suku ketiga dengan suku kedua. Hasilnya apakah sama juga? Ya, ternyata hasilnya juga sama 3. Suku keempat dengan suku ketiga hasilnya bagaimana? 27 dibagi 9 sama juga 3. Untuk suku kelima dengan suku keempat, apakah hasilnya juga sama? Ya, hasilnya juga sama, yaitu adalah 3. Nah, bagaimana? Karena hasilnya sama, maka secara umum bisa kita dapatkan untuk UN dibagi dengan UN-1 itu hasilnya kita sebut sebagai
R atau kita namakan rasio ya. Jadi kita bisa menyebutkan juga yang lain, misalnya U9 berarti dibanding dengan U8 atau U15 dibanding dengan U14. Oke, barisan tersebut merupakan contoh barisan geometri gitu ya. Kemudian kita lihat contohnya. Pada tahun 2000 populasi harimau di hutan A adalah 512 ekor. Karena perburuan liar dan perusakan hutan, maka harimaunya berkurang atau populasinya berkurang menjadi 256 ekor. Begitu seterusnya, tiap tahun jumlah populasi harimau menjadi setengahnya. Berapa jumlah harimau pada tahun 2007? Kita lihat di sini, analisisnya adalah untuk suku ke-1 pada tahun 2000 jumlah harimaunya 512. Berarti 512 dikalikan 1. Kemudian untuk suku kedua di sini adalah 2001, maka 500 karena berkurang setengahnya berarti 512 dikalikan dengan setengah ya, karena berkurang setengahnya setiap tahun. Untuk tahun berikutnya 2002 berkurang setengahnya lagi, berarti hasilnya 128. Didapat dari mana? 512 dikalikan setengahnya dipangkatkan dengan 2. Kemudian tahun 2003 berarti setengahnya lagi 64. Berarti berasal dari atau diperoleh dari 512 dikalikan dengan setengah dipangkatkan dengan 3. Begitu seterusnya sampai N. Sampai N, jadi hasilnya adalah pada tahun 2007 berapakah jumlah harimaunya? 512 dikalikan dengan jumlahnya di sini adalah setengah kali setengah sampai N-nya, lihat kita perhatikan N-nya jumlahnya berarti berapa di situ? N-1 faktor. Jadinya karena di sini N-nya adalah 8, jumlah harimaunya setengah dikalikan setengah sebanyak 7 kali N-nya. Berarti 512 dikalikan dengan setengah dipangkatkan 7. Hasilnya untuk jumlah populasi harimaunya pada tahun 2007 adalah sebanyak 4. Oke, untuk yang terakhir di sini, jika ada barisan U1, U2, U3, U4, untuk U1-nya kita sebut dengan A atau suku pertama, maka diperoleh UN dibagi dengan UN-1 itu disebut sebagai rasio. Untuk menentukan suku ke N-nya, kita buat analisis di sini untuk menentukannya. U2 dibanding UR sama dengan R, maka untuk menentukan U2-nya adalah A kali R. Nanti kemudian untuk menentukan U3 dengan U4 kita bandingkan U3 dengan U2-nya ya. Kemudian nanti kita substitusi hasilnya. Maka dapat diperoleh secara analisis. Kita substitusikan untuk U3-nya berarti AR dikalikan dengan R. AR kuadrat, U4-nya adalah U3 dikalikan R, jadi AR kuadrat dikalikan R. Hasilnya AR pangkat 3. Kalian perhatikan di sini untuk U3 adalah AR pangkat 2, U4 adalah AR pangkat 3. Maka untuk UN-nya kalian nanti bisa simpulkan ya. UN-nya di sini kesimpulannya berarti adalah untuk barisan geometri dengan U1 sama dengan A dan rasionya R, maka UN-nya adalah, nanti kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian dan kalian lengkapi pada LKPD kalian dengan melihat materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke? Sekian dulu dari saya, dan nanti ada beberapa tugas mandiri yang bisa kalian sampaikan atau kalian upload di Google Classroom. Terima kasih, salam sehat selalu, tetap bersemangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan.